Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Hayati Alexandrina SSI, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut kegiatan pemantik. Mari kita perhatikan kutipan berikut. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Ini disampaikan oleh Bob Talbot, yang artinya mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar. Kaitan antara kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah tentang sebuah dilema etika. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain dari nilai-nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, karena nilai atau prinsip tersebut akan memengaruhi kita dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil keputusan di sekolah, hendaknya berpegang pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Apabila berpegang pada 3 unsur tersebut, maka keputusan akan memberi dampak pada lingkungan karena terbentuk budaya yang positif. Dalam proses pembelajaran, tak menutup kemungkinan akan ada masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di antaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh teladan kepada murid bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, bijaksana, dan objektif. Mari kita perhatikan lagi kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan kalimat bijak tersebut adalah bahwa pendidikan merupakan proses menuntun murid dengan penguatan karakter dan norma-norma sehingga menjadi generasi yang memiliki nilai moral dan nilai-nilai kebajikan. Di sini dituntut seni seorang guru untuk membentuk karakter murid yang memiliki kebajikan-kebajikan universal sehingga diharapkan lahirlah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut rangkuman kesimpulan pembelajaran modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Seperti yang dimaksud dengan ing ngarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Seperti yang termaktub dalam ing Madio Mangunkarso. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan atau tutwuri handayani, agar diperoleh hasil keputusan sesuai dengan yang diharapkan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Kegiatan coaching dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di saat melakukan pengujian keputusan pun, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya akan memiliki pertama kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Yang kedua, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Yang keempat, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Dan yang kelima, dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari nilai-nilai kebajikan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Saat mengambil keputusan, sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil kadang tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma agar sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul ini. Pengambilan keputusan haruslah dijiwai oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan.
Perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika salah satu benar dan yang lainnya salah, maka termasuk ke dalam rujukan moral. Yang kedua, terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, membuat keputusan, kemudian lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah melakukan pengambilan keputusan ternyata berkaitan dengan semua modul yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Mempelajari konsep pada modul ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. Sangat penting mempelajari modul ini, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.